Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan mengabarkan info yang sangat mengejutkan bagi KPM PKH dan KPM BPNT bahwasanya bantuan bagi para KPM PKH dan KPM BPNT di tahap yang ketiga ini sudah mulai cair di daerah ini, sahabat YouTube. Nah, kira-kira di daerah manakah tersebut? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya alhamdulillah bantuan ini untuk para KPM PKH dan KPM BPNT di tahap yang ketiga sudah cair khusus di wilayah ini terlebih dahulu, sahabat YouTube. Nah, tentunya ini di luar dugaan karena begitu cepat bantuan ini disalurkan kepada para KPM PKH dan KPM BPNT di wilayah ini. Nah, kira-kira di wilayah manakah? Simak video ini hingga habis. Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya bantuan-bantuan dari pemerintah itu memang beragam jenisnya. Ada yang disebut dengan bantuan reguler, yang mana itu terdiri dari bantuan PKH dan bantuan BPNT yang dari Kementerian Sosial. Kemudian di situ ada lagi yang namanya bantuan tambahan yang disalurkan atau dicairkan dari kementerian yang lainnya atau dari lembaga yang lainnya. Biasanya untuk bantuan tambahan itu sifatnya adalah musiman, seperti bantuan BLT BBM dulu, kemudian ada lagi bantuan minyak goreng, kemudian ada lagi bantuan COVID-19, kemudian ada lagi bantuan beras, dan ada lagi juga yang terbaru adalah bantuan ayam dan telur, juga bantuan pangan berupa beras 10 kilo, sahabat YouTube. Nah, kemudian sahabat YouTube, untuk bantuan reguler berupa PKH dan BPNT ini memang bersifat selamanya. Artinya selama KPM tersebut itu masih punya komponen anak sekolah, anak balita, kemudian ibu hamil, kemudian lansia, disabilitas berat, maka KPM tersebut masih akan terus mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. Dengan catatan KPM tersebut masih layak atau belum kaya, ya istilahnya belum mampu, dan masih layak mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. Begitu juga dengan bantuan BPNT yang saat ini dirupakan dengan uang sebesar Rp200.000 setiap bulannya, juga diberikan kepada KPM yang layak menerima bantuan tersebut hingga KPM tersebut itu meninggal atau tidak keluar dari daerah tersebut, ataupun KPM tersebut tidak kaya, istilahnya ekonominya tidak berubah menjadi kaya, maka KPM yang seperti itu masih bisa mendapatkan bantuan reguler dari pemerintah berupa PKH dan BPNT. Nah, kemudian sahabat YouTube, di sini patut Anda ketahui bantuan terbaru yang saat ini diberikan kepada para KPM yang memang datanya di situ ada yang datanya diambil dari Kementerian Sosial sejumlah 21,3 juta KPM yang penerima bantuan beras 10 kilo, yang mana bantuan tersebut merupakan bantuan tambahan. Kemudian ada lagi bantuan tambahan berupa ayam dan telur yang juga diberikan kepada KPM yang rawan stunting dan datanya diambil dari data BKKBN. Nah, KPM tersebut mendapatkan bantuan berupa telur 10 butir dan juga ayam 1 kilo. Nah,
bantuan-bantuan ini juga sudah banyak sekali disalurkan di berbagai daerah, yang mana bantuan tersebut diberikan kepada KPM melalui titik komunitas, yakni di kantor kecamatan. Khusus di daerah saya sendiri itu diberikan di kantor kecamatan. Artinya KPM kumpulkan di satu titik komunitas di kecamatan, kemudian nantinya KPM tersebut mengambil bantuannya dengan membawa surat undangan, sahabat YouTube. Nah, kemudian sahabat YouTube, untuk informasi mengenai bantuan PKH dan bantuan BPNT yang saat ini cair melalui PT Pos adalah bantuan PKH di tahap yang kedua dan bantuan BPNT alokasi April, Mei, Juni. Jadi 3 bulan yang saat ini masih terus dicairkan melalui PT Pos, dan untuk yang melalui KKS masih dari bantuan PKH di tahap yang kedua saja. Untuk bantuan BPNT di tahap yang ketiga, artinya untuk Mei dan Juni ini belum ada tanda-tanda pencairan bantuan cair melalui KKS karena masih dalam proses pencairan. SP2D-nya masih dalam proses. Nah, kemudian sahabat YouTube, yang dimaksud dengan cair di tahap yang ketiga kali ini adalah alhamdulillah itu adalah bantuan beras sebanyak 10 kilo yang di luar dugaan sekali saat ini sudah cair di tahap ketiga, yakni di daerah Jakarta, sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube, di daerah yang lainnya itu di tahap kedua saja belum mulai dicairkan, kini di daerah Jakarta sudah mulai tahap 3 dicairkan oleh PT Posnya masing-masing. Itu artinya di tahap 1, 2 sudah selesai dan kini menginjak pada tahap ketiga pencairan bantuan beras sebanyak 10 kilo di daerah Jakarta. Nah, di daerah saya sendiri saja untuk bantuan beras 10 kilo itu masih berjalan hingga saat ini. Hingga nanti tanggal 26 Mei tahun 2023, pencairan bantuan beras 10 kilo itu masih terus berjalan untuk tahap yang keduanya. Kemudian dibarengkan dengan bantuan PKH dan bantuan BPNT, alokasi April, Mei, Juni dicairkan melalui PT Pos masing-masing. Nah, tentu saja ini menjadi sebuah kabar yang sangat menggembirakan tentunya, dan mengacu pada daerah-daerah yang saat ini telah menyalurkan bantuan beras 10 kilonya di tahap yang kedua sudah selesai, menjadi acuan, bisa juga untuk menjadi acuan agar daerah yang sudah tuntas pencairan bantuan beras 10 kilonya di tahap yang kedua ini juga bisa sesegera mungkin untuk mencairkan bantuannya di tahap yang ketiga berupa beras 10 kilo. Karena untuk bantuan beras 10 kilo itu alokasinya 3 bulan saja, yakni dihitung dari Maret, April, dan Mei. Dan untuk yang bantuan di tahap yang ketiga ini berarti alokasi pada bulan Mei. Jadi pada bulan Mei ini juga sudah dicairkan di bulan Mei ini. Nah, untuk daerah-daerah yang hingga saat ini pencairan bantuan beras 10 kilonya belum tuntas, maka ya harus dituntaskan terlebih dahulu baru bisa menginjak kepada tahap selanjutnya, entah itu tahap yang keduanya ataupun di tahap yang ketiganya, sahabat YouTube. Nah, kemudian sahabat YouTube, itulah yang terjadi di daerah Jakarta. Semoga ini berimbas kepada daerah-daerah yang lainnya untuk segera mencairkan bantuan beras 10 kilonya maupun BPNT serta PKH-nya yang melalui PT Pos. Kemudian untuk informasi BPNT Mei Juni, apakah sudah ada tanda-tanda akan dicairkan? Nah, hingga saat ini kami juga masih menunggu informasi pencairan bantuan BPNT alokasi Mei Juni, apakah nantinya akan cair di akhir bulan Mei ataukah di awal bulan Juni. Tapi yang jelas untuk alokasi Mei Juni mungkin
akan terakhir pada bulan Juni dicairkan. Bisa jadi di awal Juni atau di akhir Juni. Semoga saja bantuan tersebut bisa cair di awal Juni ataupun di akhir Mei, sehingga KPM bisa memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.